Okay, alright, everybody. Good morning and welcome again to my English language teaching. So today we are going to learn about countings, paraphrasing, and summarizing. Um, so what is the difference between the three ways of incorporating other writers' work into your own writings? Jadi semuanya selamat datang dan selamat bergabung kembali di mata kuliah kita bahasa Inggris, dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu quotings, paraphrasing, dan juga summarizing. Jadi seperti yang telah kalian ketahui, untuk jika kalian ingin mempelajari tentang bahasa tulisan atau bahasa apa itu quoting, paraphrasing, dan juga summarizing, dalam bahasa Indonesia kita juga telah mempelajari tentang bagaimana cara kita mengutip tulisan daripada seseorang, memparaphrase bahasa tersebut, dan juga membuat kesimpulan, mengubah bahasa tersebut ke dalam bahasa kita sendiri, dan juga mengutip isi daripada uh, isi tulisan yang ingin kita kutip seperti dari buku, majalah, jurnal, artikel, dan sebagainya. Jadi disinilah hubungan apa itu tentang quoting, paraphrasing, dan juga summarizing. Jadi quoting di sini maksudnya adalah kita mengquote ataupun mengutip mengutip bahasa, tulisan, ataupun dari buku jurnal, artikel, dan sebagainya. Kita bisa mengutip dan menuliskan nama penulis buku dan juga tahunnya dan juga halamannya, halaman berapa, boleh dituliskan secara rinci supaya kita tidak dibilang bahwa ini adalah plagiarism. Apa itu plagiarism? Plagiarism adalah yang berhubungan dengan memplagiat ataupun meniru karya-karya tulis orang lain. Jadi seperti itu ya. Inilah yang kita sebut sebagai quotings. Paraphrasing di sini adalah memparaphrase ataupun mengubah tulisan ke dalam ide kita sendiri. Boleh melalui caranya mempersingkat kata ataupun menulis bahasa tersebut ke dalam bahasa kita sendiri yang telah kita ubah dan kita kelola sedemikian rupa menjadi bahasa tulisan kita. Dan ini tidak mengubah isi daripada si penulis aslinya. Ini hanya untuk memparaphrase ataupun mempersingkat ataupun memperpendek ataupun memperjelas tulisan artikel, buku, ataupun jurnal dan artikel. Boleh kita memparaphrase dan juga summarizing. Apa itu summarizing? Summarizing di sini maksudnya adalah kesimpulan daripada isi cerita yang akan ataupun isi dari kutipan yang akan kita tulis, seperti itu. Misalnya kita membaca tentang artikel berhubungan dengan penelitian tentang metacognitions. Jadi isi kesimpulan dari penelitian tersebut yang harus kita tuliskan di dalam summarizing di sini. Jadi di sini adalah perbedaan antara tiga cara untuk kita menulis di dalam suatu kajian ilmiah. Maka di sini kita harus belajar tentang quoting, paraphrasing, dan juga summarizing. Jadi di pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang banyak hal tentang sentence, bagaimana cara membentuk sentence, part of speech, bagian-bagian komponen dari sentence itu adalah noun, pronouns, adverb, verb, dan sebagainya. Dan sekarang kalian belajar bagaimana caranya membuat paragraf. Paragraf itu terdiri dari beberapa sentence dan juga pola-pola kalimat seperti kalimat future, present, past. Itu sudah kalian pelajari. Dan sekarang kalian harus belajar bagaimana caranya mengquote, paraphrasing, dan juga summarizing dari tulisan-tulisan orang-orang yang pernah membuat karya tulis ilmiah. Jadi kalian harus pelajari tentang bagaimana caranya menginsert
incorporating other writers' work into your own writings. Oke, jadi kita bicarakan masalah what is plagiarism. Jadi apa itu plagiarism? Plagiarism adalah meniru hasil karya daripada orang lain ya. Karya ini bisa berupa tulisan, bisa berupa hasil kesimpulan dan sebagainya ya. Jadi ini sangat penting untuk kalian pelajari jika kalian ingin membuat suatu karya ilmiah ataupun penelitian, dan pada saat jika kalian ingin menulis tulisan ya, beberapa paragraf. Jadi penting bagi kalian untuk mempelajari apa itu quotations. Quotation itu artinya kutipan. Paraphrasing. Paraphrasing ini artinya memparaphrase ya, ataupun membuat ke dalam bahasa kita sendiri. Dan juga summarizing. Summarizing ini artinya membuat kesimpulan. Jadi jika kita melihat hasil karya orang lain, maka diwajibkan kita untuk membuat kutipan, memparaphrase dan juga mensummarize. Artinya, di sini kita harus jika kita ingin membuat suatu karya ilmiah yang baik, maka kita harus membuat kutipan daripada si penulis yang kita kutip. Seperti itu ya, untuk membuat suatu kutipan. Jadi jika kita ingin menulis tanpa harus meniru hasil karya orang lain, kita harus mengenal apa itu plagiarism. Plagiarism ini adalah meniru ataupun mengcopy ya hasil daripada karya orang lain. So, is copying just a sentence or two without crediting a source is a plagiarism? Jadi menurut kalian apakah mengcopy salah satu kalimat ataupun dua kalimat tanpa harus mempertimbangkan masalah sumber yang kita dapatkan itu termasuk plagiarism? Jadi jawabannya iya ya, ini termasuk plagiarism. Walaupun kalian mengcopy satu ataupun dua, entah itu dari buku, artikel, jurnal, majalah, dan sebagainya yang pernah orang tulis, itu termasuk plagiarism. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak plagiarism? Kita tulis nama orang tersebut, nama, tahun, dan halamannya, supaya tidak membuat tulisan kita ini plagiarism ya. Walaupun itu plagiarism ringan, itu tetap plagiarism, dan nanti kita bisa dituntut jika kita membuat suatu karya tulis ilmiah yang meniru hasil daripada karya orang lain. Itulah maka kita harus tahu apa itu quotations, paraphrasing, dan juga summarizing. So, is it okay to paraphrase what another has written without correctly citing the author? Jadi menurut kalian apakah oke untuk memparaphrase apa yang penulis lain katakan tanpa harus mempertimbangkan si penulis? Ini tidak etis ya. Kalau jika kita melakukan ini, artinya kita sama juga memplagiat bahasa orang tersebut dan mengubahnya menjadi seolah-olah bahasa tersebut adalah tulisan kita, tanpa harus mengutip ataupun menuliskan nama mereka yang penulis awal daripada yang kita kutip. Jadi seperti itu ya. Maka ini sangat penting bagi kalian untuk menuliskan nama dan pertimbangkan nama tersebut harus nama jelas mereka dan juga tahun terbitnya supaya tidak keliru ya, tahun berapa dan juga halamannya jika ada. Jadi seperti itu. So is it okay to use informations or ideas without crediting the source if the exact word are not used?
Jadi menurut kalian apakah oke jika kita menuliskan menggunakan informasi ataupun ide tanpa harus mempertimbangkan sumbernya, apakah itu benar atau tidak? Ini sangat penting ya bagi kalian untuk mempertimbangkan masalah kebenaran daripada informasi yang kita dapat. Jadi jika kita adalah orang pelajar, maka kita harus mempertimbangkan secara matang-matang informasi yang kita dapat dan juga sumber, apakah ini credibility atau tidak, apakah ini dapat dipercaya atau tidak. Jadi seperti itu. Maka ini kewajiban kalian mengetahui apakah ini plagiarism atau tidak. Jadi seperti itu. So can you use part of a friend paper as your own if he or she say it's okay? Jadi menurut kalian apakah meminta tugas temannya ataupun tulisan temannya ke dalam tulisan kalian jika dia ataupun dia laki-laki ataupun dia perempuan ya mengatakan itu ya tidak apa-apa. Jadi ini sangat penting ya untuk plagiarism. Jika kalian membuat suatu karya tulis dan kalian ingin menggabungkan nama kalian 1, 2, atau 3 orang daripada kalian yang ingin bergabung. Jika kalian mengkolaborasinya ada 2 orang atau 3 orang, lebih baik kalian menuliskan nama tiga-tiganya daripada kalian harus mengambil daripada hasil pekerjaan temannya. Karena nanti jika kalian termasuk mengcopy setengah daripada pekerjaan temannya, itu termasuk plagiarism ya. Ataupun ini melanggar aturan dan bisa dituntut jika kalian ditemukan bersalah dalam melakukan plagiarism. Dan plagiarism ini ada kategorinya, ini termasuk ringan, sedang, dan juga berat. Baik. So why do we use quotes, paraphrase, and summarize? Jadi menurut kalian mengapa kita harus menggunakan quotes, paraphrase, and summarize? Quote ini artinya kutipan ya, paraphrase ini artinya mengubah ke dalam bahasa kita sendiri, dan juga summarize ini adalah membuat kesimpulan. Jadi mengapa kita harus melakukan hal tersebut? Oke, jadi intinya ini to provide support for claim to provide support for claims or add credibility to your writings. Jadi untuk memberikan dukungan untuk klaim ataupun menambah kredibilitas tulisan kita ya. Next, to refer to work that leads up to the work you are now doing. Jadi untuk merujuk pada pekerjaan yang mengarah ke pekerjaan yang sedang kita lakukan. To give examples of several points of view on a subject. Jadi memberikan contoh beberapa sudut pandang ya tentang suatu objek ataupun suatu subjek yang akan kita kaji ataupun yang kita kaji. To highlight a particularly striking phrase, sentence, or passage by quoting the original. Jadi untuk menyoroti frasa ataupun kalimat ataupun bagian yang sangat mencolok dengan mengutip aslinya ya. Next is to expand the breadth or depth of your writings. Jadi untuk memperluas ataupun memperdalam tulisan kita. Jadi ini adalah pentingnya quotations, paraphrase, dan summarize ya ini ya. Jadi sangat penting bagi kalian untuk belajar bagaimana caranya untuk quote, paraphrase, dan juga summarize. Oke, alright. So jika kita ingin mengquoting ataupun mengutip tulisan orang lain, ini bisa berupa karya tulis ilmiah dari buku,
jurnal, majalah, artikel, dan sebagainya. Dan isi kutipan ini harus ya, ini wajib, ada persyaratan yang berlaku untuk kalian, harus kalian ikuti. So quotations must, jadi kutipan itu harus ya, harus wajib bagi kalian untuk mengikuti persyaratannya. Yang pertama, be identical to the originals. Jadi identik dengan aslinya ya. Yang pertama adalah identik dengan aslinya, walaupun kita mengubah bahasa tulisannya ke dalam bahasa kita sendiri, tetapi kita harus tidak boleh mengubah maksud daripada isi daripada yang kita kutip tersebut. Maka di situ kita harus mencantumkan nama daripada pengarang tulisan tersebut. Yang kedua, use and narrow segments of the source. Jadi gunakan segmen sumber yang menjadi sempit ya, yang mengecil, jadi mengerucut, jadi seperti itu ya. Next, match the source documents word for word. Jadi cocokkan kata per kata dokumen dan sumbernya ya. Jadi misalnya kita mengutip, kita harus mencocokkan ya, misalnya satu persatu kata-kata yang kita gunakan, ataupun misalnya kita meniru seluruh kutipan tersebut, misalnya satu ataupun dua kalimat boleh ya, asalkan kita harus samakan dengan yang aslinya. Walaupun kita mengubah sedikit, tetapi kita harus tahu bahwa kita tidak mengubah makna daripada yang kita kutip tersebut. Next, be attributed the original's author. Jadi diatribusikan ke penulis asli ya. Misalnya jika kita menulis kalimat ini dari penulisnya siapa, tahun berapa, dan juga halaman berapa. Jadi seperti itu ya. Ini penting buat kalian jika kalian nantinya menulis karya tulis ilmiah berupa skripsi ataupun yang lain-lainnya. Ini sangat penting untuk kalian pelajari di semester terakhir nanti ya, dalam tahap pembuatan skripsi kalian. Oke. Jadi seperti halnya quoting, paraphrasing di sini, paraphrase di sini seperti yang saya telah jelaskan pada awal presentasi ya. Jadi paraphrase di sini adalah mengubah bahasa orang lain ke dalam bahasa kita sendiri yang lebih mudah dipahami oleh orang. Jadi di sini memparaphrase itu juga kita perlu mengikuti persyaratan-persyaratan yang harus wajib kita ikuti untuk paraphrase di sini ya. Jadi yang pertama itu involves putting a passage from source material into your own word. Jadi kita melibatkan atau meletakkan bagian daripada materi sumber ke dalam kata-kata kita sendiri. Next, paraphrase material must also be attributed to the source. Jadi materi yang kita paraphrase di sini juga harus dikaitkan dengan sumbernya. Jadi tidak boleh serta-merta ke dalam semau-mau kita sendiri. Jadi seperti itu ya bahasa kasarnya ya. Istilahnya kita maunya mengikuti kemauan kita, tidak bisa seperti itu. Kita harus mengikuti sumbernya ya. Kita harus mengkaitkan dari sumber yang kita pakai. Next, a paraphrase is usually shorter than the original passage. Jadi sebuah paraphrase ini wajib untuk kalian ketahui ya. Sebuah paraphrase biasanya lebih pendek dari bagian aslinya. Misalnya kita ingin memparaphrase suatu kalimat yang panjang sekali, satu paragraf yang panjang, maka kita buatnya lebih singkat ke dalam bahasa kita sendiri supaya langsung daripada intinya. Jadi seperti itu ya. Ini adalah paraphrase. Maka di sini mengapa disebut paraphrase, karena kita menyingkat
bahasa yang panjang menjadi pendek, tetapi tidak mengubah daripada sumbernya ya. Maka ini kita sebut sebagai menggunakan kata-kata kita sendiri, harus terkait dengan sumbernya, dan juga ini lebih pendek daripada aslinya. Jadi seperti itu ya untuk memparaphrase. Oke, jadi next adalah summarizing ya. Summarizing ini artinya membuat kesimpulan. Jadi pada saat membuat kesimpulan ini tidak terlalu berbeda jauh ya saat kita membuat paraphrase. Jadi untuk membuat summarizing ini kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jadi yang pertama itu peraturannya adalah first is involves putting the main ideas into your own word and including only the main points. Jadi yang pertama adalah melibatkan atau meletakkan ide utama ke dalam kata-kata kita sendiri, termasuk hanya poin utama ya. Jadi seperti itu. Ini hampir sama pada saat kita membuat paraphrase. Jadi misalnya kita membuat kesimpulan ataupun membuat itu ya, summarize di sini ya. Kita melibatkan ide kita sendiri ya. Ide utama ini kita masukkan ke dalam kata-kata kita sendiri. Ini termasuk juga poin utama ya. Ini penting untuk kalian membuat kesimpulan. Dan pada saat kita membuat kesimpulan, kita harus tahu ide-ide yang terdapat pada tulisan daripada si penulis utama tadi. Jadi yang kedua itu summarize must also be attributed to the source. Jadi ini juga sama ya untuk paraphrase. Untuk summarize di sini ataupun membuat kesimpulan di sini kita harus membuat ringkasan, juga harus dikaitkan dengan sumbernya ya. Jadi jika kita membuat kesimpulan, kita harus mengkaitkan dengan isi daripada sumbernya, tidak boleh mengubah-ubah daripada yang aslinya ya. Okay, next, summarize are significantly shorter than the original and give a broad overview of the source materials. Jadi ringkasan ini secara signifikannya lebih pendek daripada aslinya, tetapi ini memberikan gambaran yang sangat luas untuk materi sumber. Inilah yang kita sebut sebagai summarize. Ini tidak berbeda jauh dengan paraphrase. Di sini termasuk melibatkan kata-kata kita sendiri dalam membuat poin-poinnya, poin utama maupun ide utama. Yang kedua itu ringkasan juga harus dikaitkan dengan sumbernya, tidak boleh dibuat-buat secara kita sendiri ya, tidak boleh itu ya mengubah makna daripada ringkasan si pembuat tulisan ya. Yang ketiga itu ringkasan secara signifikan lebih pendek daripada yang aslinya dan memberikan gambaran yang luas untuk materi dari sumber yang kita Oke, baik. Pada saat sekarang saya akan membagikan kepada kalian 6 steps to effective paraphrasing. Jadi ada 6 langkah cara kita untuk membuat paraphrase itu lebih efektif ya. Jadi yang pertama itu you have to reread the original passage until you understand its full meaning. You cannot paraphrase what you don't understand. Jadi yang pertama itu adalah bacalah kembali bagian aslinya sampai kalian paham atau memahami arti sepenuhnya ya. Anda tidak dapat memparaphrase apabila jika kita tidak paham dengan apa yang kita baca. Yang kedua, the second is set the original aside the right
your paraphrase on a note card. Jadi kita tulislah ataupun sisihkan aslinya ya, dan tulis paraphrase pada kartu catatan kita. Lalu fahami makna daripada yang akan kita paraphrase itu, tulisan yang akan kita paraphrase ya. So the third step, jot down a few words below your paraphrase to remind you later how you envision using these materials. At the top of the note card, write a keyword or phrase to indicate the subject of your paraphrase. Jadi yang ketiga ini kita tuliskan beberapa kata di bawah paraphrase kita ya, untuk mengingatkan kita nanti bagaimana kita membayangkan atau menggunakan bahan catatan itu. Di bagian atas kartu catatan kita tulis kata kunci ataupun paraphrase untuk menunjukkan subjek paraphrase kita. Jadi seperti itu, jika kita ingin membuat paraphrase kita lebih mudah ya, kita menggunakan buku catatan dan juga keyword untuk mengetahui apa yang subjek yang akan kita tulis. Jadi seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi step yang keempat, check your visions with the original to make sure that your visions accurately expresses all the essential informations in a new form. Jadi periksa kembali versi kita dengan versi yang asli ya, untuk memastikan bahwa versi kita adalah akurat untuk mengungkapkan semua informasi penting yang ada di dalam form baru yang kita tulis ya. Jadi step yang kelima itu use quotations mark to identify any unique terms or phraseology to have borrowed exactly from the source. Jadi kita gunakan tanda ya, untuk mengidentifikasikan istilah ataupun phraseology unik apapun yang kita pinjam ya, persis daripada sumbernya. Jadi seperti itu yang langkah yang keenam, record the source including the page on your note card so that you can credit it easily if you decide to incorporate the material into your paper. Jadi catat sumbernya ya, termasuk catat di halamannya pada kartu catatan Anda sehingga kita itu dapat memberikan gambaran ya dengan mudah jika kita memutuskan untuk memasukkan materi ataupun bahan-bahan yang telah kita sediakan ke kertas kita yang tadi kita tulis ya, ini untuk memparaphrase kita memparaphrase tulisan yang kita ringkas. Jadi seperti itu.